Baik, shalom. Haleluya. Siapa sayang kita saudara diberkati walaupun saudara ada di rumah, kita ibadah online hari ini saudara. Saya percaya kita terus ada di dalam lindungan Tuhan. Yang percaya dan merasakan boleh katakan amin saudara. Haleluya. Mari siapkan hati yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada Tuhan karena kebaikan dan anugerah-Mu yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Tidak ada apa yang dapat kami balas Tuhan selain kami membawa setiap pujian penyembahan kami, rasa syukur kami karena Engkau Yesus terlalu baik dan Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sempurnalah perbuatan-Mu atas hidup kami. Kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sepanjang ibadah ini kami percaya Tuhan Engkau hadir dan Engkau berkata dalam setiap pujian penyembahan. Makin kami sebentar Tuhan juga akan mendengarkan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan semuanya ada di dalam kendali-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia,
setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami rasakan hal yang sama, bahwa perbuatan-Mu tidak pernah meninggalkan kami, tetapi sebaliknya perbuatan-Mu selalu nyata, ajaib dan dahsyat dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu yang hebat dan luar biasa. Dalam nama Yesus Tuhan, mari Tuhan kita sama-sama katakan saya percaya perbuatan Tuhan dan keajaiban Tuhan hadir dalam hidupmu saudara. Amin. Yang mau dan merasakan keajaiban Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama saudara. Boleh katakan amin? Ayo sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan Tuhan kita. Yesus kita. Tak terbanding kekuatan Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan nyawa telah ku serahkan ku rencanamu Tuhan, Kau ada atasku. Bayang kebesaran dan tak berbanding kekuatan Tuhan, Megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan ke rencanamu Tuhan, Kau atasku. Bersuka cita karena
Yesus kau mulia. Raja mulia. Sekali katakan Raja mulia. Sorak-sorakkan yang mulia untuk Tuhan kita. Raja mulia. Yesus Tuhan, haleluya, Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau ajaib dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan kita setiapkan hati kita sudah dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah melewati kemenangan demi kemenangan bersamamu ya Tuhan. Dalam hidup kami terus merasakan Kau ajaib dan Kau luar biasa. Sebab itu Tuhan kami akan terus datang kepada Engkau menyembah Engkau. Dalam kudus hadiratmu, hampiri mata kasih karuniamu datang. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya telah sebenarnya. Mari kita syukur. Ku yakin Kau
Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami yang terbaik Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Bapa pakai dengan luar biasa, sehingga semua yang dikatakan berasal dari Engkau ya Tuhan. Kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang di zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Siaplah hati kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, menurut Tuhan kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam. Selamat pagi. Bapak Ibu yang ada di rumah, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Dan sebelum kita memulai pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami ya Bapa di surga. Dan saat ini kami minta kepadamu secara khusus dalam pembacaan perenungan firman saat ini, kami minta urapan Roh Kudus-Mu buat kami, buat hamba-Mu, sehingga kami semuanya diberkati, boleh diteguhkan, boleh dikuatkan, dan kami boleh merespon dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan terhadap kondisi yang saat ini sudah terjadi dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari kita melewati hari-hari yang luar biasa dalam hidup kita. Saya ingin kita mengingatkan apa yang terjadi 3 bulan, 4 bulan terakhir ini Bapak Ibu. Pada saat kita memasuki tahun baru, tahun 2020, terjadi banjir. Dan ada berapa keluarga yang mengalami 2-3 kali banjir. Kemudian juga setelah itu negara kita ada beberapa provinsi mengalami wabah demam berdarah. Dan memang ada yang meninggal Bapak Ibu. Kemudian saat ini Bapak Ibu, kita mengalami bersama-sama secara nasional maupun dunia saat ini mengalami namanya wabah corona. Kalau kita bertanya, apakah berat? Memang pasti berat Bapak Ibu. Apakah kita mengalami hal yang sulit saat ini? Ya, memang sulit. Apakah hidup ini tambah susah? Ya, tambah susah. Karena ternyata Bapak Ibu, terutama yang bidang informal itu mengalami dampak yang paling besar. Yang dulu bisa bekerja tiba-tiba nggak bisa bekerja, dulu punya income tiba-tiba nggak punya income, dulu punya income sekian tiba-tiba menurun saat ini. Kita alami semua Bapak Ibu. Mungkin di antara kita secara pribadi juga selama ini secara pribadi keluarga mengalami hal-hal yang bukan seperti ini, tapi semakin hari semakin berat. Ada bangsa-bangsa juga mengalami hal yang sama. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan saat ini, kita harus melihatnya dari firman Tuhan. Dikatakan bahwa ini hari-hari yang terakhir akan mengalami masa-masa yang sulit buat kita semua. Bahkan Yesus waktu itu berkata kepada rasul-rasul, kepada murid-murid, kamu akan dianiaya, kamu akan mengalami penderitaan, akan ada perang, akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan lain-lain sebagainya, gempa bumi. Apa yang terjadi? Setelah perkataan Tuhan Yesus ini, yang paling pertama mengalami nubuatan itu adalah para rasul dan murid-murid di abad pertama. Dianiaya, mereka dibunuh dengan tragis. Dan kita tahu semua rasul mengalami hal yang sama. Matinya tidak enak Bapak Ibu. Ada yang ditusuk, ada yang dipenggal, ada yang disalib, ada yang dijatuhkan dari gedung, mati.
mereka mati untuk mempertahankan iman mereka. Dianiaya oleh karena nama Tuhan Yesus. Dan itu terjadi. Dan hal yang sama dan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam dibuatkan oleh Tuhan Yesus yang terjadi pada akhir-akhir zaman, ini terjadi, akan semakin terjadi Bapak Ibu. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita akan mengalami masa-masa yang sukar itu terjadi Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita bertindak dengan bijaksana sehingga kita tidak berdoa dengan salah berdoa. Jangan-jangan kita berdoa, kita melawan nubuatan Tuhan itu sendiri. Kita harus kembali kepada firman Tuhan untuk melihat apa yang terjadi saat ini. Bukankah semuanya Bapak Ibu? Bukankah semuanya itu sudah ada dinubuatkan dalam firman Tuhan? Bapak Ibu, siapa yang bisa mengklaim tentang corona ini? Adakah seorang yang berkata saya menerima bahwa nanti tahun 2010 akan terjadi corona? Tidak ada Bapak Ibu. Tiba-tiba ada dan terus tiba-tiba meledak sampai ke bangsa-bangsa terjadinya. Dan sekarang bangsa-bangsa mengalami hal yang sangat sulit. Bukan karena corona ini tidak bisa disembuhkan, tetapi fasilitasnya terbatas Bapak Ibu. Sehingga banyak orang yang meninggal. Tapi bukan itu sekali lagi, bukan itu firman yang saya mau sampaikan. Bukan itu berita utamanya buat kita semua. Mari kita ambil Alkitab kita, firman Tuhan. Mari kita membacanya dari Ibrani 13 ayat 5. Sekali lagi kita membaca sama-sama Ibrani 13 ayat 5, firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Firman ini Bapak Ibu, buat saya pribadi dan buat Bapak Ibu di rumah. Sekali lagi, firman ini buat saya pribadi, buat keluarga saya, dan buat Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu di rumah, dan buat kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ini buat saudara. Maka biarlah kita masing-masing di rumah atau dimanapun mendengarkan firman ini, mari berkata seperti ini. Tuhan Bapa di sorga sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, Doni, nama saya, dan Bapa di sorga sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, Doni. Haleluya. Saudara boleh gantikan dengan nama saudara. Sebab firman ini Bapak Ibu dari dahulu buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ini janji Tuhan kepada kita hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat firman yang sama juga terdapat dalam perjanjian lama, tetapi dengan kondisi yang berbeda. Kondisi perjanjian lama dengan kondisi perjanjian baru dengan cara yang berbeda. Tapi firman yang sama disampaikan kepada umat pilihan Tuhan bangsa Israel. Siapa umat pilihan itu? Kita adalah orang-orang Israel rohani. Saya dan saudara Bapak Ibu adalah orang Israel rohani. Dan firman ini buat saya dan saudara. Haleluya. Mari kita membukanya dalam Ulangan 31 ayat 6. Firman Tuhan, Ulangan 31 ayat 6. Ini kepada bangsa Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya.
Kemudian firman-Nya kepada Musa dan dilanjutkan kepada Yosua. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Haleluya. Dan firman yang sama disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Yosua. Yosua 1 ayat 5. Tuhan berfirman kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Haleluya. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman-Nya ini kepada Yosua. Haleluya. Kenapa firman ini harus datang kepada bangsa Israel, kepada Musa dan kepada Yosua? Karena ada kondisi yang akan mereka hadapi di masa-masa yang akan datang. Kita tahu bangsa Israel ini firman ini sedang diberikan, sedang bangsa Israel itu sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, Bapak Ibu. Mereka sedang dalam perjalanan di padang gurun dan menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan menjadi milik mereka kepada nenek moyang mereka sendiri. Nah, dan mereka akan menghadapi di sana ada penduduk Kanaan, ada raja-raja Kanaan, dan yang tentu mereka tidak akan membiarkan begitu saja tanah mereka direbut. Tidak akan membiarkan itu, Bapak Ibu. Dan kita tahu pada saat-saat seperti ini, bangsa Israel itu bangsa yang sering memberontak kepada Tuhan. Kita tahu pada peristiwa di Kades Barnea, mereka sudah sampai di tanah Kanaan, Bapak Ibu. 2 tahun dari tanah Mesir sampai Kades Barnea, mereka sudah sampai di tanah Kanaan. Dan Musa mengutus mereka 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Apa yang terjadi? Mereka membawa hasil. Mereka membawa hasilnya. Nah, luar biasa, hasilnya memang benar-benar luar biasa subur. Tapi di antara 12 itu ada 10 orang yang memberikan informasi yang buruk kepada bangsa Israel. Memang tanah mereka itu subur, tetapi di sana penduduknya besar-besar, raksasa. Kita tidak kuat melawan mereka. Hanya 2 orang yang berkata, memang mereka itu kuat, tetapi Tuhan yang berperang bersama-sama kita. Kita akan mengalahkan mereka. Tetapi berita busuk ini lebih dengar daripada berita baiknya. Sehingga bangsa Israel waktu itu, mereka komplain kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan menghukum mereka. Mestinya Tuhan mau membinasakan mereka, tapi Musa dengan luar biasa memujuk Tuhan supaya mereka tidak dibinasakan. Apa kata orang Israel kalau Tuhan membunuh mereka di sini? Tuhan yang membawa mereka, Tuhan tidak sanggup memimpin mereka sampai ke tanah perjanjian. Apa kata bangsa-bangsa? Tuhan lunak. Tetapi ada satu hukuman. Setiap orang yang sudah mencobai Tuhan 10 kali tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Yang umurnya 20 tahun ke atas tidak akan masuk dalam tanah perjanjian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bangsa yang berjalan ini adalah orang-orang yang masih muda. Mereka tidak melihat langsung apa yang terjadi di tanah Mesir pada waktu itu, 10 tulah. Mereka hanya melihat yang awan dan tiang api yang memimpin mereka. Firman Tuhan datang kepada mereka untuk menguatkan mereka. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Coba bayangkan, pikirkan. Selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, apakah mereka membeli makanan buat mereka?
Apakah bangsa Israel membuat tanaman buat mereka? Tidak, Bapak Ibu. Tuhan memberikan makanan, Tuhan memberikan daging kepada mereka. Apakah baju mereka, apakah kasut mereka, Bapak Ibu, rusak selama mereka di perjalanan? Tidak, Bapak Ibu, karena mereka Tuhan yang menyertai mereka. Sampai hal-hal yang kecil Tuhan pelihara, Bapak Ibu. Haleluya. Firman yang sama yang juga dialami pada bangsa Israel umat pilihan itu akan dialami kita sebagai orang pilihan Tuhan bangsa Israel rohani di zaman saat ini. Itu kondisi yang dialami bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, apakah janji-janji Tuhan selama masa Musa ataupun masa Yosua, apakah tidak digenapi? Firman Tuhan bersaksi kepada kita, Bapak Ibu, dalam Yosua 23 ayat 14. Maka pada masa-masa Yosua sudah tua, dia kumpulkan bangsa Israel untuk memenuhi perjanjian bangsa Israel dengan Tuhan. Dia berkata seperti ini, Yosua, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi, Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa. Walaupun bangsa ini bangsa yang banyak pemberontakannya, tetapi Tuhan tidak melihat pemberontakan, tapi Dia melihat janji yang setia kepada bangsa umat pilihannya. Semua yang Dia janjikan Tuhan penuhi buat bangsa Israel. Apalagi kita ini, Bapak Ibu, Tuhan menyerahkan nyawanya saat kita masih berdosa. Apalagi saat ini kita sudah didamaikan dengan Tuhan, Dia pasti bela kita. Firman-Nya, Dia tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita. Kondisi yang pertama, firman yang sama dalam kondisi yang berbeda dengan perjanjian baru. Perjanjian baru dikatakan tadi dalam dalam Ibrani, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau perjanjian lama tadi bicara bangsa yang sedang berjalan dan menghadapi peperangan kemudian untuk bangsa di tanah Kanaan, maka perjanjian baru ini firman yang sama datang kepada kita karena ada masa-masa yang sulit akan terjadi di mana orang akan menjadi hamba uang. Orang akan mencintai dirinya sendiri. Nah, kalau kita membaca dalam Timotius, orang yang menjadi hamba uang, yang mencintai dirinya ini, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak mengindahkan firman Tuhan, yang tidak tahu mengasihi, tidak membantu orang lain, hidupnya sembarang, hidupnya berdusta, memfitnah dan sebagainya. Hidup dalam pesta pora, tidak peduli. Orang-orang yang menjadi hamba uang, yang mencintai dirinya sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, uang adalah alat tukar yang tidak jahat. Kita boleh membeli makanan sehari-hari dengan uang. Kita boleh membayar listrik dengan uang. Kita boleh membiayai anak-anak sekolah dengan uang. Kita membeli rumah dengan uang. Kita membeli mobil dengan uang. Tapi uang bukanlah segala-galanya. Uang tidak menjamin keselamatan saudara. Bagi orang kaya kota
kota orang-orang kaya, kota bentengnya adalah uang. Tapi kita, kota benteng kita adalah Tuhan sendiri. Bagi orang-orang kaya, uang itu adalah segala-galanya. Bersyukurlah kalau di antara kita yang memiliki uang, tapi uang itu dipakai untuk memberkati banyak orang. Kita boleh menyaksikan apa yang terjadi pada saat Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota. Ada wanita-wanita yang luar biasa yang kaya, yang melayani Tuhan dengan uang mereka. Nah, bagi orang seperti kita, uang itu menjadi alat untuk memberkati orang lain. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ada janji yang luar biasa bagi kita bahwa firman yang sama yang ada di dalam perjanjian lama maupun ada di dalam perjanjian baru yang kita baca saat ini, ada janji. Karena apa Bapak Ibu? Ini pasti digenapi dalam hidup kita, karena Ibrani selanjutnya berkata seperti ini. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Apa artinya Bapak Ibu? Janji yang dahulu dan janji yang sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Dia tetap sama, Dia tetap melakukannya dalam setiap hidup kita sehari-hari. Bahwa janjinya, Dia tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian hari, besok, bulan depan, tahun depan, akan terjadi masa-masa yang tambah sukar. Dan terutama COVID ini Bapak, COVID ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Apalagi nantinya orang-orang akan pulang saat Lebaran. Walaupun pemerintah sudah menghimbau supaya melarang untuk tidak pulang, tetapi saat ini sudah terjadi gelombang kepulangan orang dari kota Jakarta ke kampung mereka masing-masing. Dan saya alami seperti itu karena saya punya orang-orang yang dari sana, dari Jawa Timur. Mereka pada pulang. Jadi yang tinggal ada orang-orang yang di Jakarta. Nah, kita tidak tahu apa nantinya bisa terjadi setelah mereka pulang. Di mobil bersama-sama, di kereta bersama-sama. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Nah, sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu, firman Tuhan sudah berkata kepada kita bahwa akan terjadi masa-masa yang sukar. Oleh sebab itu saya ajak kita semua, mari kita menghadapi kondisi-kondisi yang bukan seperti biasa. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk kondisi-kondisi yang semakin sukar kalau itu terjadi. Karena firman Tuhan sudah berkatakan seperti itu. Tapi kalau itu terjadi, jangan lupa apa kata Habakuk. Meskipun, walaupun Bapak Ibu, kita buka dalam Habakuk. Habakuk 3 ayat 17. Firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, sekalipun kondisi semakin hari semakin tidak baik, walaupun kondisi hari semakin berat buat kita, walaupun kondisi-kondisi kita semakin hari semakin sukar buat kita, tapi Habakuk berkata, ini kondisi yang sama yang dia alami pada saat bangsa Israel
mengalami pembuangan ke Babel. Ada orang-orang yang sisa yang mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa, kesusahan luar biasa, kemelaratan yang luar biasa yang ditinggal. Dan dia berkata, sekalipun akan terjadi masa-masa yang lebih susah lagi bagi bangsa Israel, sekalipun akan terjadi masa-masa yang luar biasa, yang sulit bagi kita semua sebagai orang percaya, katakanlah kepada Tuhan, katakanlah kepada jiwa kita, katakanlah kepada diri kita sendiri, aku tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan yang dan beria-ria, karena dialah penyelamatku. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, apakah saudara merespon dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Engkau akan terus berbicara kepada kami dalam pembacaan setiap firman-Mu di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya firman-Mu itu kekuatan bagi kami, hidup bagi kami, meneguhkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu Bapa buat bangsa Indonesia. Kami minta belas kasihan-Mu buat bangsa-bangsa. Kami minta belas kasihan-Mu buat orang-orang yang terjangkiti virus corona. Biarlah mereka sembuh. Pulihkan bangsa Indonesia, pulihkan bangsa-bangsa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin.